Perkenalkan, nama saya Antoneta Muni, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, program studi ekonomi Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semua siswa sudah hadir? Sudah. Baik, mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan berdoa dan meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita dalam doa. Kita berdoa bahwa kami akan memulai kegiatan kali ini kami karena mengetahui kegiatan ini dari awal sampai menjelaskan Indonesia. Dan di dalam Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Jadi yang berikut, materi minggu lalu kita tentang apa? Ilmu ekonomi. Baik, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Saya, Bu. Silakan Cantika. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan tujuan dan sarana langkah yang memiliki banyak alternatif. Dengan ilmu ekonomi, Saya Ibu. silakan Joshua. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara masyarakat dalam mengelola sumber daya yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang kelangkaan. Sebelum kita membahas materi tentang kelangkaan, kita akan menyaksikan bersama video pembelajaran tentang kelangkaan. Jelaskan pengertian kelangkaan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kita akan masuk. Memasuki puncak musim kemarau tahun ini, lebih dari 5.000 kepala keluarga pada 51 kelurahan di wilayah Kota Kupang mengalami krisis air bersih. Sesuai hasil survei Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, debit air yang biasanya digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menurun pada puncak musim kemarau tahun ini. BPBD Kota Kupang pun telah mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh warga melalui pihak kelurahan terkait dampak kekeringan pada tahun ini, sehingga warga dapat menghemat penggunaan air bersih. Ini kami sudah mengeluarkan surat kepada warga Kota Kupang melalui seluruh lurah dan camat untuk dalam surat itu kami memberikan meletakkan diri dari bahwa Kota Kupang saat ini sudah memasuki tahap kekeringan karena kemarau panjang, dan kita melihat ini dari daerah lain. Kalau daerah lain itu kan cuma 40 sampai 60 hari. Kota Kupang ini 100 hari. Nah, oleh karena itu tentu kami dari statistik ini
uang kemudian hari, baik itu di rumah tangga maupun untuk tindakan-tindakan kebutuhan rumah. Sebelumnya, BMKG Kabupaten Kupang telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan kepada seluruh warga NTT. Sejauh ini terdapat 5 kota dan kabupaten yang berada pada level siaga kekeringan. Kalistaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang bersama menjelaskan tentang apa yang terjadi di daerah Kota Kupang. Silakan Betty. Menjelaskan tentang terjadinya kelangkaan air bersih. Menjelaskan tentang kelangkaan air bersih. Siapa lagi? Saya Bu, Silakan Kenny. menjelaskan tentang terjadinya kekeringan dan terbatasnya air bersih di daerah Kota Kupang. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang kelangkaan. Tujuan pembelajaran kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan PKPD dan dapat didiskusikan dalam kelompok. Lalu setelah berdiskusi, nanti dikasih kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Baik, silakan berdiskusi. NKPD-nya ada 3 nomor. yang membutuhkan angka yang membutuhkan angka kelompok 4 orang.
Memanfaatkan sumber daya pengganti. Mari kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada yang bertugas saya silakan. Jelaskan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan. 1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang membandai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, terbatasnya kemampuan produksi barang dan jasa. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan hilirisasi. 3. Perbedaan letak geografi. Kondisi alam setiap belahan bumi ini tidak sama, karena setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, badai seroja, serta bencana lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Yang kelima, pandemi. Pandemi yang terjadi selama 1 tahun di belahan bumi ini menjadi penyebab kecelakaan yang tidak dapat diprediksi. Kedua, sebutkan jenis 3 memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya terganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Demikian hasil diskusi kami. Kita ada tanggapan atau pertanyaan, saya silakan. Saya Bu. Nadila, silakan. Sebutkan contoh kelangkaan barang yang pernah terjadi di Kupang. Kelompok 1 silakan menjawab. Contoh konkret kelangkaan barang yang pernah terjadi di Kupang. 1. Minyak goreng. Yang kedua, minyak tanah setiap tahun pada bulan Desember. Dan yang ketiga, kelangkaan air bersih. Apakah ada pertanyaan? Saya Ibu. Mari silakan Christine. Mengapa pertumbuhan penduduk disebut faktor penyebab kelangkaan? Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penyebab kelangkaan karena peningkatan penduduk tidak seimbang dengan kesediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga menimbulkan kecelakaan. Baik, Ibu dan teman-teman, demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita maju ke kelompok yang berikut, yaitu kelompok 2. manusia. Yang kedua, terbatasnya kemampuan produksi barang dan jasa. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Yang ketiga, perbedaan letak geografi. Kondisi alam setiap belahan bumi ini tidak sama, karena setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus,
badai jasa serta bencana alam lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Yang kelima, pandemi. Pandemi yang terjadi selama 1 tahun di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi. Sebutkan jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya manusia, yang kedua kelangkaan sumber daya tenaga ahli atau produksi. Mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Maksud menyusun berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Dua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Meskipun hasil alam berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka laman kelamaan akan menipis dan habis. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan, Bu. Silakan mungkin. Kelangkaan adalah besarnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya kemampuan produksi barang yang tidak tersedia menimbulkan kelangkaan. Baik, apakah masih ada? Silakan. Sebutkan cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan adalah yang pertama skala prioritas, kedua menghemat penggunaan sumber daya alam, yang ketiga memelihara kelestarian alam, yang keempat memanfaatkan sumber daya pengganti, kelima meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang keenam mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Apakah masih ada tanggapan? Dampak dari kelangkaan adalah kenaikan harga barang dan jasa, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, dan angka kemiskinan yang bertambah. Kelangkaan. Pengertian dari kelangkaan itu terbatasnya jumlah barang dan jasa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan tidak terbatas. Lalu kemudian tadi ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk, yang kedua letak geografis, yang ketiga kemampuan produksi terbatas, lalu yang keempat bencana alam, dan yang kelima adalah pandemi. Lalu kemudian jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan itu ada sumber daya manusia, lalu yang berikut sumber daya alam, lalu yang berikut sumber daya modal. Yang berikut cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama menyusun skala prioritas. Lalu yang kedua Menghemat penggunaan sumber daya alam, lalu yang ketiga memelihara kelestarian alam, memelihara kelestarian alam. Lalu yang berikut memanfaatkan sumber daya pengganti, memanfaatkan sumber daya pengganti. Yang berikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kebutuhan. Ya. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa dan ibu minta salah seorang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Enggak? Teman-teman hari dulu kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita satu dalam berdoa. Kita sudah Terima kasih.
ya